Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton sekalian yang masih setia tentunya mengikuti acara kajian kita, yaitu kajian kitab Majalisus Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu pertemuan yang ke-24, bahwa kita sudah masuk ya al-majlisu watsalitsu asyara, yaitu majelis yang ke-13 tentang adab membaca Al-Quran. Syekh memberikan muqaddimah yang sangat indah, kemudian juga beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla bi awsafin azimah, dengan sifat-sifat yang sangat agung, li'tu'azzimuhu, agar kalian mengagungkan Al-Quran, wa tahtarimu, dan kehormati Al-Quran tersebut. Beliau menurunkan sejumlah ayat ya, di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah 185 yang familiar kita dengar, syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Quran, ya. Bulan Ramadan itu yang diturunkan padanya Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran itu? Hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda. Itu dalam surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah Al-Imran, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Itulah Al-Quran yang kami bacakan kepada engkau Muhammad dari ayat-ayat wa dzikril hakim. Jadi Al-Quran disebut dzikril hakim, dzikir yang sangat bijaksana, ya. Kemudian apalagi? Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan. Itu dari sebuah bukti. Min rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang sangat nyata. Ini semua sifat-sifat Al-Quran Allah Azza wa Jalla jelaskan ya. Terakhir itu ayat yang kita baca dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran. Kalau salah satu nama Al-Quran adalah adzikr. Ya, banyak nama-nama Al-Quran, ada Asy-Syifa, ada Al-Furqan, ada adzikr ya. Sungguhnya kami yang telah menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula yang menjaganya. Makanya kita sebagai seorang muslim ini bangga dengan adanya Al-Quran ini. Kita berbangga-bangga. Kenapa? Karena kitabullah ini nggak akan berubah gitu. Padahal usaha manusia sudah cukup maksimal kan. Bagaimana bisa mereka ini merubah Al-Quran, merubah maknanya, merubah mungkin tulisannya dan sebagainya. Tapi usaha itu gagal semua. Oleh karena itu kalau musuh-musuh Islam mau masuk melalui Al-Quran, nggak akan pernah bisa sampai hari kiamat. Nah itu dia. Jadi dicatat aja. Jadi dari sisi Al-Quran, kalau mereka ingin menghancurkan Islam dengan memalsukan Al-Quran barangkali gitu kan, dengan mengganti Al-Quran, itu tidak akan bisa, karena yang menjaganya adalah Rabbul Alamin sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan kita ini dengan melanjutkan ayat-ayat ini. Banyak ayat-ayatnya ini, sebagaimana sebagai bentuk amanah ilmiah, kita tidak meninggalkan satu ayat pun yang diturunkan oleh Syekh, kita jelaskan semua insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa berharap bersabar ya, dan terus mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa bisa langsung mengikuti, terus mengikuti acara ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hijr, tetapi ayat yang ke-87. Kalau tadi ayat yang ke-9 yang kita baca, inna nahnu nazzalna dzikra, itu wa inna lahu lahafidhun, itu ayat yang ke-9. Sekarang kita akan lihat ayat yang ke-87. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad atainaka sab'am minal mathani, dan sungguh kami telah datangkan kepada engkau Muhammad, kami berikan kepada engkau Muhammad sab'am minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, dan Al-Quran yang sangat agung. Diberikan sifat oleh Allah bahwa Al-Quran itu Al-Azim. La tamuddanna 'ainaika, janganlah engkau tundukkan pandanganmu, ila ma matta'na bihi, kepada kenikmatan kehidupan yang telah kami berikan, azwajam minhum, kepada beberapa golongan di antara mereka. Wala tahzan 'alaihim, dan janganlah engkau bersedih kepada mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan merendah dirilah engkau kepada orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran disebut di sini apa? Disebut di sini sebagai Al-Quran Al-Azim ini tadi kan.
walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan kami telah berikan kepada engkau 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang agung. Ya. Kemudian itu dalam surah Al-Hijr 87. Dalam surah berikutnya An-Nahl 15, An-Nahl, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-15, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, itu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu, wa hudaw, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai bentuk kasih sayang, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslimin, bagi kaum muslimin. Jadi Allah SWT menyifati Al-Quran sebagai tibyan, penjelas segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira kepada kaum muslimin. An-Nahl ayat 15. Kemudian selanjutnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, dia menunjuki, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka ini beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka ini mendapatkan ajran kabira, itu pahala yang besar. Wa annal ladzina la yu'minu bil akhirah, dan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dengan negeri akhirat, a'tadna lahum adzaban alima, kami siapkan kepada mereka, kata Allah, adzaban alima, adab yang sangat pedih. Ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9 dan 10. Jadi menjadi saksi bahasan kita di ayat ini apa? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Qur'an disifati oleh Allah adalah memberikan jalan yang lurus. Aqwam, itu memberikan jalan yang lurus, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Dan kami turunkan kepada Al-Qur'an itu sesuatu yang bisa menyembuhkan, syifa. Ya. Kami turunkan ma huwa syifaa'un, sebagai penyembuh, wa rahmah, dan sebagai kasih sayang, lil mu'minin, ya, kepada orang-orang beriman. Wala yazidul zalimina illa khusara, dan tidaklah bertambah kepada orang-orang zalim itu illa khusara, kecuali hanya kerugian saja. Al-Isra ayat 82. Jadi Al-Qur'an Allah sifati di sini sebagai syifa, penyembuh, rahmah juga, sebagai kasih sayang kepada kaum mukminin. Allahu akbar, ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, jika seandainya berkumpul jin dan manusia, ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an, agar mereka membawakan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tu bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian yang lain itu membantu sebagian yang lain, ya. Walau kana ba'dhum, meskipun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu saling membantu, nggak bisa mereka mendatangkan seperti Al-Quran. Itu dapat dalam surah Al-Isra ayat 88. Jadi Al-Quran ini luar biasa, mukjizat yang sangat agung, ya, mukjizat yang nggak bisa didatangkan oleh jin dan manusia. Makanya usaha-usaha manusia dan jin untuk mengecohkan kaum muslimin dari Al-Quran, mereka membuat ayat-ayat tertentu, memalsukannya dan segala macam, usaha itu akan pasti gagal. Kita pastikan itu gagal, ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an litashqa, agar engkau celaka, enggak, agar engkau susah, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an itu hanyalah memberi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-'ula, yang diturunkan dari zat yang telah menciptakan langit, dari zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Terdapat dalam surah Thaha ayat 2 sampai 4. Jadi Allah SWT sifati Al-Quran ini sebagai zikir, ya, tazkirah, sebagai pemberi peringatan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, maha pemberi kebaikan Allah Azza wa Jalla, alladzi nazzala, yang telah menurunkan Al-Furqan ala 'abdihi, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, supaya dia menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Jadi menunjukkan sifat Al-Quran Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil, ya.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil dalam surah Asy-Syu'ara 192 197. Wa innahu, dan sungguhnya Al-Quran itu la tanzilu rabbil alamin, diturunkan dari Rabbul Alamin, diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh siapa? Oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi salam. Ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi orang yang beri peringatan. Bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas, yang sangat nyata. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sungguhnya Al-Quran itu ada, ya, ada pada apa namanya ini? Yang sungguhnya Al-Quran itu telah ada disebutkan pada kitab-kitab yang terdahulu. Ada Zabur, Taurat, Injil, ya, sebelum Al-Quran. Awalam yakun lahum, atau tidak ada bagi mereka ini ayat dan satu bukti, ayya'lamahu, ya, diketahui oleh orang-orang ulama dari Bani Israel, ya. Ini sebenarnya Al-Quran itu telah disebutkan dalam kitab-kitab yang lalu, dan itu buktinya adalah ulamanya Bani Israel itu tahu itu, ya. Jadi di sini menjadi saksi bahasan kita apa? Allah SWT mengatakan Al-Quran sebagai bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang sangat yang nyata, bahasa Arab luar biasa, bahasa Arab yang digunakan oleh Allah SWT, yaitu di dalam kitabnya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini mukjizatnya bukan dari sisi maknanya, dari semua sisi, dari segi susunannya, pilihan kata, diksinya, fasohahnya, tertib-tertibnya, i'rab-i'rabnya, dan segala macamnya. Al-Quranul Karim mukjizat yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ya. Kemudian selanjutnya, wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan enggak mungkin Al-Quran itu diturunkan oleh syaitan. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak layak bagi mereka menurunkan Al-Quran. Wa ma yastati'un, dan mereka pun enggak akan sanggup. Syu'ara ayat 210 211. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat nyata di dada-dada orang-orang yang telah diberikan ilmu, dalam surah Al-Ankabut ayat 49. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali zikir wa qur'anun mubin, dan bacaan yang nyata. Liyundhira man kana hayya, agar seseorang itu, agar dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang-orang yang hidup hatinya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan tetaplah adab, dan telah tetaplah adab kepada orang-orang kafir, dalam surah Yasin ayat 79 ayat 69 sampai 70. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad mubarakun, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru, agar mereka mentadaburi ayatihi, ayat-ayatnya. Walitadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati mengambil pelajaran, dalam surah Shad ayat 29. Qul huwa naba'un 'adzim, katakanlah Al-Quran itu adalah naba'un 'adzim, yaitu sebuah pemberitahuan yang sangat agung, dalam surah Shad 67. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Allahu nazzala, Allah azza wa jalla menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik pembicaraan, kitaban mutasyabihat, ya, tulisan-tulisan yang mutasyabih, yang mirip-mirip ayat-ayatnya. Mathaniya, yang diulang-ulang, taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawun, yang gemetar dari Al-Quran tersebut, yaitu kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Thumma talinu juluduhum, kemudian lembutlah kulit-kulit mereka. Wa qulubuhum, dan hati-hati mereka, ila dzikrillah, ketika mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi man yasha, itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengan Al-Quran. Man yasha, orang-orang yang Allah kehendaki, dalam surah Az-Zumar ayat 23. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda sejenak, ya, kita rehat sejenak, nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi tentang sifat-sifat yang Allah azza wa jalla jelaskan di dalam Al-Quran tentang Al-Quranul Karim.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali ayat-ayat yang diturunkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin untuk menjelaskan tentang sifat-sifat yang agung dari Al-Quranil Al-Karim, Al-Quranil Azim. Kita lanjutkan. Berikutnya Syekh mengatakan, ya, mengutip ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Fussilat ayat 41-42. Selengkapnya kita lihat ayatnya. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari bidzikri dengan zikir itu Al-Quran, lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat aziz. Ila kitabun aziz adalah kitab yang sangat perkasa. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Aziz artinya sangat perkasa, yang mukjizat. La ya'tihil batil, tidak datang kepadanya kebatilan min baini yadayhi, dari hadapannya, wala min khalfihi, dan juga tidak juga datang dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan Al-Quran itu dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran kitabun aziz, kitab yang sangat kuat sekali, yang perkasa sekali. Tidak bisa datang kebatilan dari depannya, dari belakangnya. Makanya usaha-usaha apapun yang dilakukan oleh makhluk, baik jin dan manusia, untuk bisa menandingi Al-Quran, memalsukan Al-Quran, itu akan sia-sia saja, ya, nggak akan ada hasilnya, akan gagal dan akan gagal. Fussilat 41-42. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau satu wahyu min amri, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa itu kitab, dan tidak tahu juga apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, nahdi bihi. Kami tunjuki dengan cahaya itu man nasya'u, siapa yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi Allah sebutkan di sini nuran. Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Ya, dalam surah Syura ayat 52. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu berada di ummil kitab. Itu catatan induk, yaitu Lauhul Mahfuz. Ladaina, di sisi kami. La'aliyun hakim, dan dia sangat tinggi lagi, sangat bijaksana. Zukhruf, ya. Zukhruf ayat 4. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmah. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ya. Inilah petunjuk bagi manusia, wahudan, dan juga petunjuk, ya. Inilah petunjuk hidup kepada manusia, dan petunjuk warahmah, dan juga kasih sayang liqaumi yuqinun, kepada kaum-kaum yang percaya. Al-Jathiyah, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-20. Wal Qur'anil Majid, dan demi Al-Quran yang mulia, ya, dalam surah Qaf ayat 1. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah, ya, dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu adalah sebuah sumpah yang sangat besar, law ta'lamun, seandainya kalian mengetahuinya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat agung, yang bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, ya, di dalam catatan maknun yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Tanzilun mir rabbil alamin, yang diturunkan di Rabb semesta alam. Surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 80. Jadi intinya disebut di sini Al-Quran itu adalah apa? Al-Quranun Karim, bacaan yang sangat mulia, ya. Kemudian firman Allah SWT berikutnya, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan ala jabalin, ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, engkau akan melihat Al-Quran, engkau akan melihat gunung itu khashi'an, akan engkau melihat gunung itu khashi'an, tunduk, mutasaddian min khasyatillah, akan hancur dari takut dia kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka ini mau berpikir. Dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Gunung aja kalau diturunkan Al-Quran, gunung itu akan tunduk, gunung itu akan hancur, takut dia kepada Allah. Ya, manusia ini yang kadang-kadang karena kejahilan kita, lemahnya iman kita kurang menghargai Al-Quran, ya.
Wa qala ta'ala 'anil jin. Allah SWT berfirman tentang jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi, dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Jin ayat 1. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, bal huwa Qur'anun majid. Bahkan Al-Qur'an itu adalah Qur'anun majid, bacaan yang sangat mulia. Fi lauhin mahfuz, dalam papan yang terjaga, dalam surah Al-Buruj ayat 21-22. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini sejumlah ayat ya yang diturunkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk menegaskan bagaimana keagungan Al-Qur'an itu sendiri. Sifat-sifatnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه وتأدب عند تلاوته للبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. فهذه الأوصاف العظيمة, maka inilah sifat-sifat yang sangat agung, al-kathirah yang sangat banyak, allati naqalnaha, yang telah kami nukilkan di sini, ya, wa ghairuha, dan yang lainnya, mimma lam naqulhu, yang belum kami nukilkan. Tadullu kulluha, semuanya menunjukkan ala azamati hadzal Qur'an, semuanya menunjukkan akan keagungan Al-Qur'an ini. Wa wujubu ta'dhimihi, dan wajibnya kita mengagungkannya. Wa ta'addub, dan menjaga adab inda tilawatihi, ketika membacanya. Wal bu'di hali qiraati, dan sangat menjauhkan diri dari keadaan membacanya, anil huz'i, ngolok-ngolok, wal la'bi, dan main-main. Jadi membaca Al-Qur'an enggak boleh ngolok-ngolok, enggak ada kesan mengolok-ngolok dan enggak ada kesan main-main. Ada orang kadang-kadang main-main kan. Nah, ini enggak boleh. Jadi kita betul-betul menjaga adabnya ya, membaca Al-Qur'an, karena begitu sangat agung ternyata Al-Qur'anul Karim itu. Ya, Allah SWT yang memberikan sifat kepadanya. Maka oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, mari sama-sama kita untuk bagaimana menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, baik dari sisi bacaannya dan juga pengamalannya. Jangan hanya bacaan yang kita baguskan, sementara amalnya enggak kita baguskan. Tidak, enggak boleh. Dua-duanya harus berbanding lurus. Bacaannya juga bagus kita, pengamalannya juga. Jadi tilawatun lafziyah wa hukmiyah, itu dua-duanya berjalan. Ya, membaca lafaznya, ya, dan juga mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Famin adabi tilawati ikhlasun niyati lillahi ta'ala fiha. Maka di antara adab-adab membaca Al-Quran adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Jadi kita setiap membaca Al-Quran karena Allah, nggak ada dorongan manusia karena kita ingin dapatkan pujian atau karena kita ingin mendapatkan dunia, tidak. Kita membacanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Lianna tilawat Al-Quran minal ibadatil jalilah, karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah-ibadah yang sangat mulia. Kama sabaqa bayanu fadliha, sebagaimana telah terdahulu penjelasan keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran yang sangat banyak. Ya, wa qad qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kalian kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Mengikhlaskan agama, ad-din bisa diartikan sini agama atau mengikhlaskan amalan. Ya, surah Ghafir ayat 14. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Azza wa Jalla, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka ibadahlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan bagi Allah agama ini, artinya amalan-amalan ini, dalam surah Zumar ayat yang kedua. Jadi tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran ibadah yang sangat agung, maka kita pastikan niat kita membacanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin ketenaran, kemasyhuran dan lain sebagainya. Tidak, dia lillahi azza wa jalla. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz dengan mereka-mereka yang ikut musabaqah, ikut perlombaan baca Al-Quran? Maka pastikan niatnya dulu gitu. Niatnya bukan semata-mata untuk hadiah, dia membaca niatnya karena Allah. Ya, kemudian juga untuk mensyiarkan Al-Quran itu tidak ada masalah. Ya, untuk untuk mensyiarkan Al-Quran. Tapi jangan sampai niat yang besarnya itu adalah apa? Niat besarnya karena hadiah dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Dijauhkan hal seperti itu. Kalau memang kita nggak sanggup untuk memerangi yang seperti itu, ya karena memang syaitan bekerja terus, ya nggak usah kita ikut. Karena itu akan membahayakan kita, bukan nanti menjadi pembela kita. Al-Quran justru apa? Justru akan menghancurkan kita. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin hunafa.
Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, hunafa yang lurus, dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Dan ini ayat-ayat ini, ayat demi ayat ini semuanya menunjukkan, ya, mengharuskan kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Di antaranya di sini tadi membaca Al-Qur'an, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana wabtaghu bihi wajh Allah." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan carilah dengan Al-Qur'an itu, dengan bacaan Al-Qur'an itu wajah Allah, keridhaan Allah. Ya, min qabli an ya'tiya qaumun, sebelum datang satu kaum, yuqimunahu iqamatal qadhi, mereka menegakkan Al-Qur'an seperti menegakkan anak panah. Yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalun, mereka menginginkan pahala yang segera, wa la yata'ajjalun, dan mereka tidak mengharapkan yang di akhir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya apa? Wa makna yata'ajjalun, makna yata'ajjalun apa? Yatlubuna bihi ajrad dunya. Mereka ingin mencari, meminta dengan bacaan Al-Qur'an adalah ajrad dunya, itu ganjaran dunia atau upah di dunia ini. Itu tadi, ya, orang-orang baca Al-Qur'an karena ingin mengharapkan barangkali apa namanya ini? Uang, ya, mengharapkan ini imbalan dari manusia. Inilah orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an kalian mengharapkan ridha Allah saja. Ya, sebelum datanglah satu kaum pada akhir zaman, ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini memang tujuannya untuk dapat hadiah. Mereka menghafal Al-Qur'an itu tujuannya bukan karena ingin mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah SWT. Ya, kita tahu kan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik, dia akan bersama para malaikat yang mulia, ya, dan seterusnya dan seterusnya, keutamaan yang begitu sangat banyak. Tapi mereka tidak. Maka kata Nabi, bacalah Al-Qur'an itu. Sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan Al-Qur'an itu menegakkan anak panah. Bagaimana itu? Ya ta'ajjalunahu, mereka menyegerakannya. Menyegerakannya maksudnya mengharapkan ganjaran di dunia ini. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak mengakhirkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu mengkoreksi selalu niat, apakah selama ini kita baca Al-Qur'an lillah atau li dunia, ya, karena Allah atau karena dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama adabnya tadi ikhlas, ya. Yang kedua, wa min adabiha, di antara adabnya adalah an yaqra'a biqalbin hadirin yatadabbaru ma yaqra' wa yatafahham ma'aniyahu wa yakhsha'u 'inda dhalika qalbuhu wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu fihi hadzal Qur'an li anna al-Qur'ana kalamullahi 'azza wa jalla. Di antara adab-adab Al-Qur'an yang kedua setelah ikhlas adalah membacanya biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Yatadabbar, dia mentadaburi Al-Qur'an, dia menghayati Al-Qur'an. Yatadabbar, dia menghayati Al-Qur'an, ma yaqra', apa yang dia baca. Dia menghayati apa yang dia baca. Wa yatafahham ma'aniyahu, dan berusaha untuk memahami makna-maknanya. Wa yakhsha 'inda dzalika qalbu, dan hatinya penuh khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Wa yastahdir, dan menghadirkan niat dan menghadirkan dalam hatinya bi annallaha yukhatibu, bahwasanya Allah sedang mengajaknya berbicara. Fihi, dalam Al-Qur'an. Hadzal Qur'an, dia mengajaknya bicara, ya. Dia harus menghadirkan hati bahwasanya Allah SWT yukhatibuhu, ya. Allah sedang mengajaknya bicara dengan Al-Qur'an ini. Li'anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jalla, karena Al-Qur'an ini kalamullah, ya. Jadi setiap kita membaca ya ayyuhalladzina amanu, kita masukkan diri kita ke situ. Jangan kita anggap ayat ini untuk orang aja gitu, enggak. Ayat ini untuk kita sendiri, untuk yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berarti kita beriman. Kan begitu? Ya, siapa lagi umpamanya? Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang bertakwa, berarti kita yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus mengingat dan memperhatikan betul apa yang Allah katakan. Berarti Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, wajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang beriman, diwajibkan kepada untuk melakukan qisas, menegakkan hukum qisas. Ini kita pahami, kita hayati, ya, dan tentu khusyuk hati kita terus kita amalkan juga, bukan hanya sekedar di tataran teori bacaan aja kemudian kita tidak melaksanakan hukumnya, ini juga keliru. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Sebelum jeda kita tadi sudah sampaikan dua adab ya. Pertama ikhlas membaca Al-Quran itu. Yang kedua adalah kita menghadirkan hati dengan berusaha untuk mentadaburinya. Menghadirkan hati untuk mentadaburi Al-Quran. Itu adab yang kedua. Wa min adabiha, di antara adabnya, ini adab yang ketiga, an yaqra'a ala taharatin. Bahwa seorang itu membaca Al-Quran dalam keadaan toharah. Ya, dalam keadaan toharah, dalam keadaan bersuci. Suci tentu dari hadas. Ya, besar dan kecil dan juga dari najis. Ya, najis baik pakaian, tempat, ya, dan juga apa namanya ini badannya. Li'anna hadza min ta'dhimi kalamillahi azza wa jalla, karena ini termasuk bagian dari mengagungkan kalamullah azza wa jalla. Jadi kalau orang sembarangan aja baca Al-Qur'an enggak ada bersuci itu enggak boleh. Wala yaqra'ul qur'ana wa huwa junubun hatta yaghtasila, dan enggak boleh orang itu membaca Al-Qur'an sementara dia dalam keadaan junub. Ya, hatta yaghtasila, sehingga dia mandi wajib. Jadi ketika orang itu seorang laki-laki, ya, dan juga wanita, ya, terutama laki-laki ya, karena junubnya laki-laki kan lebih mudah perkaranya, karena dia yang buat sendiri dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Artinya bisa dia menyelesaikan dirinya dari keluar dia dari junub tersebut dengan cara mandi tentunya. Jadi kalau orang berhadas besar, keluar mandinya, ya, apakah dengan mimpi atau yang lainnya, yang jelas dia keluar mandi, maka di dalam keadaan junub maka tidak boleh baca Al-Quran sehingga dia mandi. In qadira 'alal ma', jika mampu dia untuk mandi dengan air. Au yatayammamu in kana ajizan an isti'malil ma' li maradin au adamin. Ya. Atau dia menggunakan atau dia bertayamum, ya, kalau memang dia lemah untuk menggunakan air, li maradin, karena sakit, au adamin, atau enggak ada air. Jadi ketika enggak ada air, solusinya kalau kita ingin baca Al-Qur'an sementara kita keadaan junub, maka kita boleh bertayamum. Ya, bertayamum ya untuk mandi junub, ya, sebagai ganti dari mandi junub, dan juga kita bertayamum untuk taharahnya kalau nggak ada air memang, ya, atau memang ada air tapi kita nggak bisa, mungkin sakit dan lain sebagainya, maka bolehkan tayamum, ya, boleh bertayamum. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wal junubi an yadhkurallah wa yad'uwahu, dan kepada orang berjunub boleh berzikir kepada Allah, wa yad'uwahu, dan berdoa kepada Allah. Bima yuwafiqu al-Quran, dengan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran. Idza lam yaqsid al-Quran, kalau dia tidak memaksudkan itu Al-Quran gitu. Memang ayatnya sama, tapi dia nggak memaksudkan membaca Al-Quran itu. Itu hanya sebagai doa-doa saja. Jadi boleh bagi orang berjunub untuk menyebut Allah dan berdoa dengan sesuatu yang sesuai dengan lafaz-lafaz Al-Quran, tapi dia tidak memaksudkan itu Al-Quran. Gitu. Mithlu an yaqul, seperti yang dikatakan oleh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti orang berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ini ayat Al-Qur'an, tapi ini menjadi doa, ya. Au yaqul, atau dia katakan, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau tergelincirkan qulubana, hati-hati kami. Ba'da in hadaitana, setelah Engkau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah bagi kami dari sisi Engkau kasih sayang. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ini enggak mengapa meskipun dia sedang berjunub, menyebut Allah, ya, ayazkurullah wa yad'uwahu, dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa, meskipun doa itu mirip dengan Al-Quran, nggak mengapa. Dan memang ini terambil dari lafaz Al-Quran, tapi dia tidak memaksudkan membacanya dengan membaca Al-Quran. Begitu ya. Jadi adab yang ketiga, membaca Al-Quran dalam keadaan taharah. Adab yang keempat, wa min adabiha, di antara adabnya yang keempat, alla yaqra al-Qur'ana fil amakin al-mustaqdarah aw fi mujamma'in, ya, la yunsatu fihi li qira'atihi li anna qira'atahu fi mithli dzalika ihanatan lahu. Di antara adab Al-Quran ini yang keempat, setelah ikhlas, kemudian setelah tadabbur, setelah juga tohara, adalah apa? Alla yaqra, bahwa tidak dia membaca Al-Quran fil amakin mustaqdarah, tempat-tempat yang kotor. Au fi mujamma'in la yunsat fihi, atau pada sebuah perkumpulan yang tidak bisa didengarkan dengan baik padanya Al-Quran, ya. Wa min adabiha, di antara adab-adabnya, ini sudah kita masuk adab yang keempat ya. Jadi adab yang pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah kita menghadirkan hati untuk mentadabburinya, yang ketiga adalah kita membacanya dalam keadaan toharah, suci, yang keempat ini dia.
Wa min adabiha alla yaqra'al Qur'ana fil amakinil mustaqbarah. Tidak boleh seorang itu membaca Al-Quran di tempat-tempat mustaqbarah yang kotor. Au fi mujamma'in, ya, au fi mujamma'in, atau di tempat-tempat perkumpulan la yunsatu fihi, tidak bisa didengarkan di tempat tersebut, ya, li qiraatihi, untuk membacanya, li anna qiraatahu fi misli dzalika ihanatan lahu, karena membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti itu ihanatan, itu adalah merendahkan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita berusaha membaca Al-Quran, ya, tidak boleh di tempat-tempat yang kotor, satu, atau bi mujamma', di perkumpulan, la yunsatu fihi, nggak bisa kita dengarkan dengan baik Al-Quran tersebut, mungkin karena recok, bising gitu kan, suara banyak gitu kan. Nah, jangan dibaca di tempat tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Li'anna qira'atahu fi misli dzalika, karena membacanya pada tempat seperti itu ihanatan lahu, itu sebagai bentuk menghinakan Al-Quran, ya. Karena kita nggak konsen, jadinya nggak konsen juga, nggak bisa kita memahaminya dengan baik karena suara banyak gitu, ribut, ya. Jadi jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti itu. Wala yajuzu an yaqra al-Quran fi baitil khala', dan nggak boleh juga membaca Al-Quran sedang berada dia di WC, wa nahwi, dan seumpamanya, ya, tempat-tempat yang kotor, ya. Mimma u'idda litabawul, yang disediakan untuk kencing, atau taghawut, atau untuk buang air besar, ya. Li'annahu la yaliqu bil Qur'anil Karim, karena semua itu tidak layak dengan Al-Qur'anil Karim. Ya, semangat boleh, tapi tempat-tempat ini dihindari, ya. Boleh nggak kita Pak Ustadz membaca Al-Quran sedang berkendaraan? Boleh. Apalagi mobil pribadi, kan kita punya supir, ya. Supir kita bawa, kita baca Al-Quran. Kan nggak ada yang kebisingan di situ. Ya, mungkin kalau kita baca di angkot mungkin agak sulit, ya. Mungkin orang cerita, mungkin juga ada kadang-kadang musiknya, itu payah. Gitu. Tapi kalau kita di mobil pribadi, ya, mungkin juga di pesawat pribadi, ya, nggak masalah. Atau di kapal kapal laut pribadi, nggak ada masalah. Yang memang nggak ada kebisingan, yang bisa kita kondisikan, dan seterusnya, ya. Kalau tempat-tempat seperti itu, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi kalau tempat-tempat itu kotor, ya, atau tempat-tempat itu bising, jangan dibaca. Nah, ini dia adab yang keempat. Wa min adabiha, adab yang berikutnya, adab membaca Al-Quran, berarti ini yang kelima, ya. Wa min adabiha, dan cara adabnya membaca Al-Quran, an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Seorang itu berlindung kepada Allah dari syaitan yang dikutuk. Ya, inda iradatil qiraah, ketika dia ingin membaca Al-Quran tersebut. Jadi artinya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu maksudnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran wahai Muhammad, maka berlindunglah engkau dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Ini terdapat dalam surah Al-Nahl ayat 98. Jadi kita dianjurkan, ya, untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wali alla yasuddahu syaitan anil qira'ah au kamaliha, dan supaya syaitan tidak menghalangi dari membaca Al-Quran au kamaliha, atau sempurna membacanya, supaya syaitan enggak mengganggu kita, supaya syaitan tidak membuat was-was kepada kita, ya. Wa amal basmalah, adapun bacaan bismillah, fa in kana ibtida'u qiraatihi min asna'i surati fala yubasmil. Adapun bacaan bismillah, jika seandainya memulai bacaannya itu di tengah surat, maka tidak dia membaca bismillah. Kapan kita baca a'udzubillah dan bismillah? Kita baca a'udzubillah dan bismillah ketika di awal surat. Contoh, kita ingin membaca surah Al-Muluk, ya, maka kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu dia. Itu tertibnya. Tapi kalau seandainya kita membaca Al-Quran itu, ya, di tengah, kita mulai di tengah umpamanya, ya. Kita mulai di tengah. Umpama dalam surah apalah kita baca? Dalam surah Al-Baqarah umpamanya. Kita membacanya, ya, di tengah. Contoh kita katakan dalam surah Al-Baqarah tentang kisos tadi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Sebelum kita baca itu, kita hanya dianjurkan untuk baca a'udzubillah saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, gitu. Tidak perlu kita membaca bismillah. Karena apa? Karena kita mulai di tengah. Jadi nggak kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul, enggak pakai bismillah di situ. Kenapa? Karena kita memulainya itu di tengah surat. Nah, gitu. Jadi bismillah itu hanya dibacakan ketika kapan? Di awal surat, ya, di awal surat. Wa in kana min awali surati fala yubasmil illa fi surati Taubah. Wa in kana min awali suwar falyubasmil. Dan jika dia membacanya dari setiap awal surat falyubasmil, maka hendaklah dia membaca bismillah. Illa fi surati Taubah, kecuali dalam surah At-Taubah. Surah Taubah enggak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita baca dari awal, dari ayat yang pertama. Kenapa? Fa innahu laisa fi awwaliha basmalatun, maka sesungguhnya tidak ada dalam surah, di dalam awal surat At-Taubah itu bismillah. Tidak ada. Ya. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum ashkala alaihim hina kitabatil mushaf hal hiya suratun mustaqillah aw baqiyatil anfal fafassalu bainahuma biduni basmalah. Karena para sahabat yang mendapatkan sedikit ashkala, sedikit masalah ketika menuliskan mushaf, ketika mereka menulis mushaf, khususnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika menuliskan mushaf, apakah At-Taubah itu surat yang sendiri, au baqiyatul anfal, atau sisa dari para surah Al-Anfal. Kita tahu kan, surah yang ke-8 itu surah Al-Anfal, ya. Kemudian yang ke-9 itu Taubah. Nggak ada jarak di antara keduanya. Kan begitu. Nah, para sahabat itu mendapatkan kesulitan, ya, sedikit masalah begitu. Apakah At-Taubah ini surat sendiri dia atau masih bagian dari surah Al-Anfal? Karena memang surah Al-Anfal ini tidak terlalu banyak ayatnya. Ya, 80-an dia. Ya. Jadi sementara di dalam tertib mushaf ini kan surahnya panjang-panjang, mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian juga An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, ya itu panjang-panjang semua. Tiba Al-Anfal sedikit pendek. Maka mereka mendapatkan sedikit masalah, apakah Taubah ini masih bagian dari Al-Anfal? Karena memang semua surat-surat sebelumnya kan panjang-panjang begitu. Fafassalu bainahuma, lalu mereka memisahkan di antara keduanya biduni basmalah, tanpa bismillah. Pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan tidak usah pakai bismillah, ya. Karena itu tadi, karena sedikit ada masalah apakah ini masih bagian dari Al-Anfal apa tidak, ya. Kemudian wa hadzal istihad wal mutabiqu lil waqi', inilah sebuah istihad para sahabat al mutabiqu lil waqi', yang sesuai dengan realita, bila raibin, tanpa ada keraguan. Idz law kanat basmalah qad nazalat fi awaliha la baqiyat mahfuzatan bihifzillahi azza wa jalla. Karena kata Syekh, ini istihad mereka para sahabat ini benar, pasti benar. Kenapa? Idz law kanat basmalatu qad nazalat, karena seandainya bismillah itu telah turun fi awaliha, di awal surat At-Taubah, la baqiyat, pasti akan tetap mahfuzatan, akan tetap terjaga bihifzillah, dengan penjagaan Allah azza wa jalla. Liqaulihi, karena perkataan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan zikr Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kalau seandainya istihad para sahabat itu salah, tentu nggak mungkin itu terjadi gitu. Karena Allah azza wa jalla Maha mengetahui segalanya. Jadi istihad para sahabat itu sudah benar. Kenapa? Karena penjagaan Allah tidak akan pernah lepas, ya. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah, tidak akan pernah lepas dari Allah azza wa jalla, karena ini kalamullah. Maka ini benar istihad para sahabat ini. Kenapa? Kalau seandainya salah, itu nggak mungkin salah, karena Allah yang menjaganya, ya, menjaga Al-Quran itu sendiri. Maka tidak ada orang berdosa di dunia ini dengan mengatasnamakan Al-Quran kecuali dibongkar oleh Allah azza wa jalla, ya, melalui para ulama, ya, melalui para orang-orang alim, ya, untuk membongkar kejahatan dan kedustaan mereka. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan genapkan, kita akan sempurnakan lagi bagaimana adab-adab
tentang membaca Al-Quran setelah beberapa adab yang sudah kita sampaikan tadi. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.